Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk membahas materi yang saya beri judul cerita singkat tentang landless. Saya ulangi, hari ini kita akan bahas materi yang berjudul cerita singkat tentang landless. Apa itu landless? Kalau dalam terjemahan singkat begitu, landless diartikan sebagai ketiadaan tanah, sedangkan landlessness diartikan sebagai hal-hal yang terkait dengan ketiadaan tanah. Saya ulangi, landless itu artinya adalah ketiadaan tanah, sedangkan landlessness artinya adalah hal-hal yang terkait dengan ketiadaan tanah. Bahasan kita hari ini akan berkisar tentang landless dan landlessness. Mari kita buat pembahasan menjadi lebih detail. Landless itu juga bisa diartikan sebagai tak bertanah atau ketiadaan tanah. Artinya tidak memiliki hak atas tanah, tidak menguasai tanah, dan juga bisa diartikan sebagai tidak memiliki akses atas tanah. Jadi orang yang landless artinya adalah orang yang tidak memiliki tanah, tidak menguasai tanah, dan tidak memiliki akses atas tanah. Petani landless berarti petani yang tidak bertanah, petani yang tidak memiliki hak atas tanah, petani yang tidak menguasai tanah, dan petani yang tidak memiliki akses atas tanah. Landless juga dapat diartikan sebagai owning no land atau tidak memiliki tanah. Bisa juga diartikan sebagai having no property in land atau tidak mempunyai properti di atas tanah. Properti itu artinya kepemilikan atau sesuatu yang dapat dimiliki. Oleh sebab itu kalau kita mendengar kata the landless peasantry, itu artinya petani yang tidak memiliki tanah. Dalam konsep landless atau dalam beberapa istilah yang terkait dengan landless dikatakan bahwa seseorang yang tidak memiliki tanah dilarang mengakui atau mengklaim tanah yang mereka tanami, karena itu adalah tanahnya orang lain, gitu ya. Itu pengertian tentang landless. Sekarang kita masuk lebih detail dengan membaca artikel yang ditulis oleh M.D. Habibur Rahman dan Somprawin Manpraset tahun 2006 dengan judul Landlessness and its Impact on Economic Development, a Case Study on Bangladesh, yang dimuat di dalam Journal of Social Sciences volume 2 nomor 2 halaman 54-60 dengan ISSN 15493652 dan dipublikasikan oleh Science Publication. Mari kita lihat beberapa pandangan dari M.D. Habibur Rahman dan Somprawin Manpraset tahun 2006 dalam artikel mereka Landlessness and its Impact on Economic Development, a Case Study on Bangladesh. Kita lihat pandangan mereka dan hasil penelitiannya. Menurut mereka, menurut M.D. Habibur Rahman dan Somprawin Manpraset, landlessness atau hal-hal yang terkait dengan ketiadaan tanah merupakan wujud dari kemiskinan, hutang, dalam hal ini jeratan hutang, dan ketidakberdayaan rumah tangga pedesaan. Jadi kalau kita pahami pernyataan ini, kita mengerti bahwa kemiskinan, kemudian jeratan hutang, dan ketidakberdayaan rumah tangga petani atau rumah tangga pedesaan itu dapat mengakibatkan terjadinya landless, orang yang tidak memiliki tanah, atau landlessness, ya, hal-hal yang terkait dengan ketiadaan tanah. Kemudian mari kita lihat pandangan mereka berikutnya. Dikatakan oleh mereka bahwa penyebab landlessness dan hampir landlessness atau near landlessness sangat banyak. Saya ulangi, penyebab landlessness dan hampir landlessness sangat banyak. Antara lain kelangkaan tanah, pertumbuhan penduduk yang cepat, produktivitas yang rendah di bidang pertanian, kurangnya kebijakan pemerintah yang efektif, warisan kolonial, dan lain-lain. Kita mulai dari kelangkaan tanah. Kalau tanah itu langka, kalau seseorang atau suatu wilayah itu sulit mendapatkan tanah, maka landlessness adalah sebuah keniscayaan. Kemudian yang berikutnya, pertumbuhan penduduk yang cepat. Kalau pertumbuhan penduduk yang
cepat sementara luas bidang tanahnya terbatas, maka tentu akan terjadi persaingan untuk mendapatkan tanah. Mereka yang kalah dalam persaingan menjadi landless, atau kemudian dalam konteks ini kita sebut sebagai landlessness. Kemudian produktivitas yang rendah di bidang pertanian. Kalau produktivitas di bidang pertanian rendah, maka besar kemungkinan pendapatan yang bersangkutan rendah. Kalau pendapatan yang bersangkutan rendah, kemudian kebutuhannya tinggi, maka besar kemungkinan dia akan melepas tanahnya atau mengagunkan tanahnya, kemudian terjerat hutang, kemudian menjadi miskin dan akhirnya kehilangan tanahnya. Itulah landlessness. Kemudian yang berikutnya adalah kurangnya kebijakan pemerintah yang efektif. Pengertian kebijakan di sini tentu mengarah pada land reform atau dalam konteks reforma agraria, yaitu berupa penataan aset, atau nantinya mengarahnya adalah pada redistribusi tanah. Kalau kebijakan pemerintah tentang redistribusi tanah tidak efektif, maka landlessness juga bisa terjadi. Dan yang berikutnya adalah warisan kolonial, misalnya ketika bangsa penjajah kemudian menguasai tanah-tanah yang subur, kemudian menyingkirkan orang-orang pribumi. Itu adalah warisan kolonial. Mari kita lihat pandangan berikut dari mereka, dari para penulis ini, yaitu M.D. Habibur Rahman dan Somprawin Manprasert. Mereka mengatakan bahwa karena keadaan ini, keadaan yang tadi dibilang itu yang kelangkaan tanah, pertumbuhan penduduk yang cepat, produktivitas yang rendah di bidang pertanian, kurangnya kebijakan pemerintah yang efektif, dan warisan kolonial yang menimbulkan landlessness, karena keadaan ini, kemiskinan berbasis tanah dan migrasi desa ke kota tanpa perluasan perumahan dan layanan utilitas akan menyebabkan perluasan daerah kumuh dengan semua masalah sosial ikutannya. Jadi kalau landlessness terjadi karena kelangkaan tanah, karena pertumbuhan penduduk yang cepat, karena produktivitas yang rendah di bidang pertanian, karena kurangnya kebijakan pemerintah yang efektif, karena warisan kolonial, maka yang terjadi adalah kemiskinan berbasis tanah. Kemudian dilanjutkan dengan migrasi dari desa ke kota. Dan kalau itu kemudian tidak direspon dengan perluasan perumahan dan perluasan layanan utilitas, maka akan terjadi perluasan daerah-daerah kumuh di perkotaan, dan itu nanti akan disertai atau diikuti dengan berbagai masalah sosial berikutnya. Jadi itulah relasi antara landlessness dengan kekumuhan di kota-kota. Kemudian pandangan berikutnya dari dua peneliti tersebut, di sisi lain ditemukan bahwa landlessness mengurangi laju fragmentasi lahan yang memfasilitasi otomatisasi proses produksi melalui arahan ekstensif dan intensif. Kalau tadi kita sudah bicara tentang pesimisme yang timbul karena adanya landlessness, maka di sini mulai nampak adanya optimisme yang dibangun oleh peneliti, tentu berdasarkan hasil penelitian, atas fenomena landlessness. Jadi ada optimisme yang bisa dibangun atas terjadinya fenomena landlessness. Mari kita kaji pelan-pelan. Di sisi lain ditemukan bahwa landlessness mengurangi laju fragmentasi lahan yang memfasilitasi otomatisasi proses produksi melalui arahan ekstensif dan intensif. Jadi landlessness itu sebetulnya ada baiknya juga. Jadi orang itu lebih baik kehilangan tanah daripada harus memfragmentasi tanahnya. Karena kalau fragmentasi tanah kan jadi tanahnya jadi sempit-sempit, jadi kecil-kecil. Tapi kalau kemudian dia kehilangan tanahnya, yang kecil-kecil itu bisa digabung gitu ya. Nah ketika itu digabung, tanahnya menjadi luas, tidak terfragmentasi, maka itu memberi peluang terjadinya apa yang disebut dengan otomatisasi proses produksi. Ya bisa dengan mekanik, orang sering juga menyebutnya sebagai mekanisasi pertanian. Jadi bisa lewat traktor dan lain sebagainya karena tanahnya luas. Jadi kalau dikelola itu komersial gitu ya, menguntungkan secara ekonomi. Lewat berbagai pendekatan, baik pendekatan yang bersifat ekstensif, perluasan lahan, lahannya makin luas, atau intensif, jadi lahannya tetap segitu tapi kemudian dikelola dengan intensif. Jadi ini adalah optimisme yang dibangun oleh dua peneliti ini dengan berdasarkan hasil penelitiannya di Bangladesh, dengan mengatakan bahwa landlessness mengurangi laju fragmentasi tanah atau fragmentasi lahan, yang itu kemudian memfasilitasi otomatisasi proses produksi
atau kita sering menyebutnya juga sebagai mekanisasi proses produksi, baik yang bersifat ekstensif maupun yang intensif, yang sifatnya memperluas maupun yang luasannya tetap tapi kemudian intensif pengelolaannya. Itu. Kemudian kita lanjutkan berikutnya, masih dari dua peneliti tersebut, dikatakan bahwa landlessness memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi melalui fasilitasi modern di sektor primer. Ya, jadi tadi kan sudah saya bilang dua peneliti itu memperlihatkan sisi positif dari landlessness. Tadi saya katakan sebelumnya bahwa landlessness mengurangi laju fragmentasi tanah yang memfasilitasi otomatisasi atau mekanisasi proses produksi melalui arahan atau melalui pendekatan ekstensif dan intensif dalam pengelolaan tanah. Nah, kemudian dilanjutkan dengan demikian, landlessness memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi melalui fasilitasi modern di sektor primer. Nah, pernyataan landlessness memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi melalui fasilitasi modern di sektor primer itu diperoleh melalui hasil penelitian, ya, bukan hasil menganalisis kalimat sebelumnya, tapi itu melalui hasil penelitian diketahui bahwa landlessness memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi melalui fasilitasi modern di sektor primer. Jadi karena ada otomatisasi produksi, otomatisasi proses produksi, karena ada mekanisasi proses produksi, karena tidak ada fragmentasi tanah, maka berarti kan ada modernisasi pembangunan ekonomi, dalam hal ini pembangunan ekonomi di bidang pertanian. Dan itu karena itu terjadi, maka dapat dikatakan bahwa landlessness memiliki dampak positif. Berikutnya, kedua peneliti itu mengatakan untuk kesejahteraan sosial, para pembuat kebijakan dapat merehabilitasi orang-orang yang tidak memiliki tanah, landless, melalui kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Nah, karena landless dan landlessness itu memiliki dampak positif bagi pembangunan ekonomi, maka solusinya bukan kemudian meredistribusi tanah, tetapi meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Dua peneliti itu mengatakan, untuk kesejahteraan sosial, para pembuat kebijakan dapat merehabilitasi orang-orang yang tidak memiliki tanah, landless, melalui kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Jadi solusinya bagi para landless ini bukan redistribusi tanah, tetapi memberikan kegiatan yang membuat mereka mampu menghasilkan pendapatan. Berikutnya dikatakan oleh dua peneliti tersebut, dalam kaitan ini mendirikan industri berbasis agroindustri, serta mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor non-pertanian merupakan suatu keharusan untuk mencapai potensi pertumbuhan ekonomi. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan, ada sisi positifnya dari landlessness itu. Tadi di awal dikatakan bahwa landlessness mengurangi laju fragmentasi tanah yang memfasilitasi otomatisasi atau mekanisasi proses produksi melalui arahan atau pendekatan ekstensif dan intensif. Dan kemudian landlessness dengan demikian memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi melalui fasilitasi modern di sektor primer. Maka solusi mengatasi landless dan landlessness bukan melakukan redistribusi tanah, melainkan dua peneliti ini mengatakan untuk kesejahteraan sosial para pembuat kebijakan dapat merehabilitasi orang-orang yang tidak memiliki tanah, landless, melalui kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Jadi bukan redistribusi tanah solusinya, tetapi memberikan kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Nah, dalam kaitan ini, maka mendirikan industri berbasis agro atau agroindustri begitu, serta mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor non-pertanian merupakan suatu keharusan untuk mencapai potensi pertumbuhan ekonomi. Kemudian, dua peneliti ini mengatakan landlessness menyebabkan booming sektor jasa. Hal ini terjadi karena munculnya organisasi non-pemerintah yang berorientasi pada pendapatan di pedesaan melalui gerakan sosial secara radikal. Jadi karena tadi dikatakan bahwa solusinya adalah mendirikan industri berbasis agro serta mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor non-pertanian,
sebagai sebuah keharusan untuk mencapai potensi pertumbuhan ekonomi, maka dapat dikatakan bahwa landlessness menyebabkan booming sektor jasa. Hal ini terjadi karena munculnya organisasi non-pemerintah yang berorientasi pada pendapatan di pedesaan melalui gerakan sosial secara radikal. Demikian yang dikatakan oleh MD Habibur Rahman dan Somprawin Manpraset. Saya akan ulangi karena saya pikir ini logika yang bagus, rasionalitas yang bagus. Jadi Anda bisa lihat, sahabat-sahabat bisa lihat bagaimana awalnya landless dan landlessness yang membuat kita menjadi pesimis melihat masa depan, tapi kemudian dua peneliti ini berhasil menyadarkan kita bahwa itu sebetulnya bisa membangun optimisme. Saya akan bacakan ulang pandangan MD Habibur Rahman dan Somprawin Manpraset tahun 2006 dalam artikel berjudul Landlessness and its Impact on Economic Development, a Case Study on Bangladesh. Jadi kasusnya adalah di Bangladesh, yang dimuat dalam Journal of Social Sciences volume 2 nomor 2 halaman 54 sampai 60 yang dipublikasikan oleh Science Publication. Mari kita perhatikan rasionalitas yang dibangun oleh dua peneliti ini. Landlessness merupakan wujud dari kemiskinan hutang atau jeratan hutang dan ketidakberdayaan rumah tangga pedesaan. Penyebab landlessness dan hampir landlessness sangat banyak, antara lain kelangkaan tanah, pertumbuhan penduduk yang cepat, produktivitas yang rendah di bidang pertanian, kurangnya kebijakan pemerintah yang efektif, serta warisan kolonial. Karena keadaan ini, kemiskinan berbasis tanah dan migrasi dari desa ke kota tanpa perluasan perumahan dan tanpa perluasan layanan utilitas akan menyebabkan terjadinya perluasan daerah kumuh di kota-kota dan kemudian akan diikuti oleh semua masalah sosial berikutnya. Kemudian di sisi lain ditemukan bahwa landlessness mampu mengurangi laju fragmentasi tanah yang selanjutnya memfasilitasi terjadinya otomatisasi atau mekanisasi proses produksi melalui pendekatan ekstensif dan intensif. Dengan demikian, landlessness memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi melalui fasilitasi modern di sektor primer. Untuk kesejahteraan sosial, para pembuat kebijakan dapat merehabilitasi orang-orang yang tidak memiliki tanah, landless, melalui kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Jadi solusi landless dan landlessness bukanlah redistribusi tanah, melainkan melakukan kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Dalam kaitan ini, mendirikan industri berbasis agro atau agroindustri, serta mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor non-pertanian merupakan suatu keharusan untuk mencapai potensi pertumbuhan ekonomi. Landlessness menyebabkan booming sektor jasa. Hal ini terjadi karena munculnya organisasi non-pemerintah yang berorientasi pada pendapatan di pedesaan melalui gerakan sosial secara radikal. Saya pikir demikian bisa kita pahami bagaimana landless dan landlessness yang awalnya membangun pesimisme, kemudian disadarkan oleh dua peneliti ini bahwa landless dan landlessness bisa membangun optimisme sepanjang diberikan solusi yang tepat. Yang dalam hal ini adalah mereka bukan diberi tanah, bukan program redistribusi tanah yang dibutuhkan, tetapi yang dibutuhkan adalah kegiatan yang bisa membuat mereka menghasilkan pendapatan. Saya pikir demikian, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.